Halo guys, selamat datang di channel PG Movie. Channel ini berisikan konten rekap alur cerita dengan full spoiler. Jadi langsung saja kita ke videonya. Di awal cerita, kita dilihatkan sosok kera yang ternyata itu adalah manusia pertama di dunia yang bernama Lucy. Lalu, scene berpindah di negara Taiwan yang memperlihatkan seseorang bernama Richard sedang memaksa kekasihnya yang bernama Lucy untuk mengantarkan sebuah koper yang entah berisi apa kepada Mr. Zhang. Akhirnya pun, Lucy mau mengantarkan koper itu dengan wajah kesal karena tangannya diborgol dengan koper itu. Dan ternyata, itu menjadi malapetaka bagi Lucy karena dirinya ternyata ditangkap dan Richard pun dibunuh. Lucy pun dibawa ke ruangan Mr. Zhang, dan di sana, dia terkejut karena melihat mayat yang bergeletakan dan bersimpah darah. Lucy pun mulai ketakutan karena dia dipaksa untuk membuka koper yang ternyata isinya adalah bubuk narkoba berwarna biru. Ia pun dibuat lebih takut karena orang di depannya yang dipaksa untuk mencoba narkoba itu pun dibunuh di depan matanya oleh Mr. Zhang. Lucy ditawari pekerjaan oleh Mr. Zhang. Namun, karena Lucy menolak, dia pun dipukul oleh anak buah Mr. Zhang. Dan scene pun beralih pada seorang profesor yang bernama Norman yang sedang menjelaskan tentang kemampuan dalam mengoperasikan kerja otak di sebuah universitas di Paris. Di situ, Profesor Norman menjelaskan bahwa hewan hanya bisa mengoperasikan kerja otak hanya sekitar 3-5%. Sedangkan manusia dapat menggunakan sekitar 10%. Tetapi, ada satu hewan yang memiliki kapasitas otak hingga 20%, yaitu lumba-lumba. Scene pun berpindah lagi pada Lucy yang terbangun di sebuah kasur dengan perut yang diperban. Dia pun dibawa ke depan Mr. Zhang, dan di sana ada dokter yang menjelaskan kalau di dalam perutnya itu ada narkoba yang harus mereka kirim ke negara-negara Eropa. Dan ternyata, di sana Lucy tidak sendiri, melainkan ada 3 orang lagi yang sama-sama dijadikan kurir oleh Mr. Zhang, namun bedanya ketiga orang itu melakukan secara sukarela. Gentlemen, madam, allow me to be the first to wish you bon voyage. Singkat cerita, mereka pun dikirim tak kemana, dan scene pun berpindah ke Profesor Norman. Di sana, ia menjelaskan dua pilihan bahwa jika manusia tinggal di tempat yang penuh bahaya, maka mereka akan memilih abadi, dan jika tempat tinggal mereka mendukung, maka mereka akan memilih untuk berkembang biak. Scene pun beralih ke Lucy yang sedang dirantai di sebuah ruangan. Namun, di dalam ruangan tersebut, terdapat 2 laki-laki dan salah satu dari laki tersebut mulai menggoda Lucy. Dan Lucy pun menolaknya sambil menjawab sedang tidak ingin diganggu. Lalu, lelaki itu pun marah dan menjatuhkan Lucy sambil menendang perutnya. Karena lelaki itu menendang perut Lucy, narkoba yang berada di perutnya pun pecah dan mulai merambat ke seluruh tubuh Lucy dan membuatnya bisa menggunakan kapasitas otaknya sebanyak 20%. Hal itu ditandai dengan getaran-getaran pada tubuh Lucy, hingga membuatnya kehilangan gravitasi dan melayang di dinding hingga atap ruangan. Scene pun berpindah pada Profesor Norman yang menjelaskan, jika kapasitas otak bisa digunakan hingga 20%, maka kita dapat mengatur seluruh kerja sel-sel kita. Dan di sana, ada mahasiswa yang bertanya apakah tahap selanjutnya. Profesor pun mengatakan, manusia dapat menggerakkan orang lain atau benda seperti telekinesis, tetapi paling tidak harus bisa menggunakan 40% sistem kerja otaknya. Scene pun berpindah pada Lucy yang baru terbangun dari pingsannya. Tak berapa lama, salah satu penjahat tadi pun masuk dan Lucy mulai menggodanya. Saat penjahat itu mulai lengah, Lucy pun menjepit tangannya dan membanting penjahat itu hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Lucy pun mengambil kunci rantai dan senjata si penjahat lalu keluar dari ruangan dan menembaki seluruh penjahat itu. Setelah itu, dia pun mencabut peluru yang menempel di bahunya dan dia pun keluar menggunakan taksi untuk minta diantarkan ke rumah sakit. Dia pun menyadari dia dapat mendengarkan orang berbicara di luar mobil dan sampainya di rumah sakit, ia pun menyadari bahwa dia dapat menerjemahkan tulisan-tulisan yang ada di sana.
Lucy pun memaksa para dokter untuk mengambil sisa narkoba di perutnya. Sembari dioperasi, dia pun menelpon ibunya sambil menceritakan semua yang ia rasakan dan meminta maaf pada ibunya. I'm trying to, Mom. I am trying to. Setelah dari rumah sakit, ia pun mendatangi dan menusukkan pisau ke kedua tangan Mr. Zhang sambil dia pun membaca pikiran Mr. Zhang dan mencari keberadaan obat biru itu. Setelah itu, ia pun mampir ke rumah sahabatnya dan meminjam laptop untuk mencari orang yang bisa menjelaskan tentang kinerja otak manusia. Lucy pun akhirnya menemukan Profesor Norman. Ia pun menghubunginya dan menjelaskan pada Profesor Norman yang ia rasakan dan ia pun menunjukkan kemampuannya. Scene beralih ke Lucy yang pergi ke bandara untuk terbang ke Paris dan menemui Profesor Norman. Namun, karena identitasnya sudah beredar di bandara bahwa ia yang merusuh di rumah sakit, dia pun mengubah warna rambutnya yang pirang menjadi hitam. Lucy membajak saluran dan meminta bantuan polisi untuk menangkap orang suruhan Mr. Zhang yang membawa obat biru itu. Singkat cerita, polisi pun dapat menangkap semua kurir itu. Scene pun berpindah lagi pada Lucy yang sedang buka laptopnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal hingga orang di sebelahnya pun merasa heran. Kemudian, tidak berselang lama, hal tak terduga pun terjadi. Sel-selnya mulai bergerak sendiri dan membuat gigi Lucy lepas. Setelah itu, Lucy pun meminum obat biru itu dan saat ia bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Saat ia hendak keluar dari rumah sakit, dia dicegah oleh sekelompok polisi. Kemudian, Lucy pun membuat mereka pingsan hanya dengan jarinya dan hanya menyisakan sang kapten. Kemudian, Lucy mengajak sang kapten untuk ikut dengannya mengambil obat biru tersebut. Namun, di tengah jalan, dia dapat mengoperasikan 50% sistem kerja otaknya yang ditandai dia bisa melihat jaringan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan anak buah Mr. Zhang dan Lucy pun menerbangkan anak buah Mr. Zhang seperti tidak ada gravitasi yang menandakan kapasitas otaknya sudah mencapai 60%. Mr. Zhang yang dari awal sudah di sana, memutuskan untuk mengikuti Lucy. Singkat cerita, Lucy pun tiba di tempat Profesor Norman. Kemudian, Lucy mulai menjelaskan bahwa sel-sel itu sebenarnya saling berhubungan dan menunjukkan keahliannya dengan merubah bentuk tangannya dan merubah bentuk pulpen untuk membuat para profesor itu lebih percaya. Tak selang berapa lama, Mr. Zhang pun sampai di tempat Lucy. Dengan kemampuannya, Lucy meminta sang kapten untuk berjaga di depan gedung dan akhirnya para profesor memasukkan semua obat biru pada Lucy. Lucy mengeluarkan cahaya yang menandakan sistem kerja otaknya pada 70%. Tak lama kemudian, perang pun terjadi antara polisi dan anak buah Mr. Zhang. Kemudian, terlihat tubuh Lucy yang mengeluarkan sebuah benda hitam yang menyerap energi dari barang-barang elektronik di sana, sekaligus merubah ruangan menjadi putih. Benda hitam itu membuat sesuatu yang ditebak Profesor Norman sebagai komputer jenis baru yang menandakan bahwa sistem kerja otaknya mencapai 80%. Di saat itu juga, anak buah Mr. Zhang menembakkan bazooka yang membuat Lucy dapat berpindah-pindah tempat, bahkan dia juga bisa berpindah-pindah zaman, yang lebih lagi, ia bisa mengendalikan waktu. Lalu, Lucy pun memundurkan zaman hingga ia bertemu dengan kera yang ada di awal cerita, yang menandakan sistem kerja otaknya sudah sampai 90%. Lucy juga bisa melihat pada zaman yang jauh lagi, yaitu di mana proses pembentukan alam semesta yang menandakan sistem kerja otaknya sudah sampai 99%. Bersamaan dengan itu,
Mr. Jang pun sudah tiba dengan keadaan siap menembak. Namun, pada saat menembak, Lucy menghilang yang menandakan sistem kerja otaknya sudah sampai 100%. Mr. Jang pun kebingungan. Disitulah si kapten polisi mengambil kesempatan untuk menembak Mr. Jang, dan dari komputer itu pun mengeluarkan flash disk yang berisi 100% kepintaran Lucy kepada Profesor Norman. Di scene akhir diperlihatkan sang kapten yang mencari keberadaan Lucy. Kemudian, ponsel sang kapten memunculkan tulisan yang berarti Lucy berada di mana-mana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan berkomentar untuk berkembangnya channel ini.